Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Amalia dengan NIM 123400033 dari Prodi Teknik Telekomunikasi kelompok 1 KWN R35. Halo semuanya, perkenalkan nama kualifikasi data Demetti dengan studi 34 dari program studi Teknik Telekomunikasi kelas N35. Halo, perkenalkan nama saya Ferry Ardian Syahdian dengan NIM 123400007 dari program studi Teknik Telekomunikasi. Saya berasal dari kelompok 1 Kewarganegaraan R35. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Firdaus dengan NIM 123400091 dari Prodi Teknik Telekomunikasi dari kelompok 1 Kewarganegaraan R35. Halo, saya Isan Istimewabean dengan NIM 123121012 dari program studi Teknik Geofisika kelompok 1 Kewarganegaraan R35. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heko Raida Divi dengan NIM 12322001087 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota mata kuliah Kewarganegaraan kelompok 1 kelas R35. Perkenalkan nama saya Hilmi Azmi Aziz dengan NIM 1234069 dari Prodi Arsitektur kelompok 1 Kewarganegaraan 35. Perkenalkan, saya M. Paul Raif dengan NIM 123220080 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota kelompok 1 Kewarganegaraan R35. Perkenalkan, nama saya Raihan dengan NIM 123220030 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota kelompok 1 Kewarganegaraan R35. Halo, nama saya Muhammad Febriardanto dengan NIM 123400013 dari Prodi Teknik Telekomunikasi kelompok 1 Kewarganegaraan R35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kewarganegaraan R35 Institut Teknologi Sumatera. Nah, di sini kita udah ada narasumber yang bisa kita wawancarai nih guys, yaitu Kak Erlina. Nah, Kak Erlina, apakah di sini bersedia diwawancarai? Iya, bersedia. Oke, Kakak, langsung aja ke pertanyaan pertama ya, Kak. Iya. Pertanyaan pertama itu, apakah ada kejadian curanmor baru-baru ini di sekitar tempat tinggal Kakak? Iya, di sekitar kosan saya itu kemarin sempat kejadian ada pencurian kendaraan bermotor, itu kejadian sekitar 2 minggu yang lalu. Terus kalau boleh tahu itu, apakah pencurian itu berdampak banget di lingkungan Kakak? Kalau dibilang berdampak banget itu pasti ya, karena kan kalau misalnya nih kejadian pencurian motor, otomatis kan ngebuat warga sekitar tuh jadi was-was gitu ya terhadap barang kendaraannya dia atau terhadap barang yang lain. Terus juga kalau misal untuk korban sendiri, otomatis dia kayak merasa trauma juga gitu terkait kehilangan tersebut. Nah, ini saya mau nanya nih, untuk kakak, menurut kakak nih, apa faktor utama yang menyebabkan maraknya pencurian kendaraan bermotor di wilayah tempat tinggal kakak nih? Kalau menurut saya sendiri, maraknya itu terjadi karena kurangnya keamanan di lingkungan tempat tinggal saya gitu, di lingkungan kosan. Misalnya kayak dari segi keamanan di kosan yang kurangnya CCTV gitu, terus juga keadaan lingkungan tempat tinggal, kan kita bisa lihat tuh di Belwis kurang penerangan gitu, gitu sih. Ini boleh nanya lagi ya, Kak? Iya. Apa saja tindakan yang kakak, tindakan pencegahan curanmor yang pernah kakak lakuin nih? Apakah sudah efektif gitu? Kalau tindak yang saya lakuin itu dari saya sendiri itu cuman kayak menambah kunci ganda gitu ya di kendaraan saya supaya dia itu lebih safety lagi, dan sejauh ini itu efektif sih. Kalau dari saya, Kak, pertanyaannya, menurut Kakak apa peran polisi dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait pencurian kendaraan bermotor? Kalau peran polisi itu sendiri menurut saya seharusnya itu dia memberikan edukasi gitu ya terhadap lingkungan sekitar, terus juga bisa kayak patroli keliling gitu. Jadi karena kan kita tahu jalanan Belwis itu kalau malam itu sepi, terus juga dia penerangannya itu kurang gitu. Jadi dari polisi itu harusnya kayak bisa patroli, terus juga kayak ngasih sosialisasi gitu. Dan yang terakhir nih, Kak, pertanyaannya, menurut Kakak untuk mengurangi atau bahkan menghentikan kasus pencurian kendaraan bermotor secara efektif itu gimana ya, Kak? Kalau menurut saya sendiri itu dikaitin dengan semua pihak. Yang pertama tuh dari polisi itu tadi kayak patroli, terus juga dari pemerintah
dari pribadi masing-masing itu dia lebih safety lagi gitu, lebih aware lagi sama kendaraan pribadi gitu, karena misalnya kayak nambah kunci ganda di kendaraannya gitu. Dapat pengalaman banget ya soal motor ini. Alhamdulillah. Kak, itu sekian dari kita, makasih banget ya udah mau diwawancarai. Ya, terima kasih. Nah, itu dia guys, wawancara dari kakak ini, karena kakak ini tinggal di sekitar lokasi tugasnya kita guys ya. Saya akhiri saja ya, kalau ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.